Kegilaan Xiaomi di market monitor udah mesti tanya lagi lah. 25 inch gaming terbaik cuma 2,2 juta, 27 inch gaming terbaik cuma 3,5 juta, dan terakhir yang paling gila 24 inch gaming 165 cuma 1,3 juta. Dan lu mesti ingat, bukan yang goblok itu yang nggak mau masukin resmi ke Indonesia. Dan otomatis dengan tidak hadirnya Xiaomi yang jadi batas pembeda antara brand internasional dengan brand lokal China, Korui dikasih kebebasan untuk jualan spek yang sama cuma 1465. Sakit jiwa bro. Pertanyaannya, siapa Korui sampai berani-beraninya ngebom lagi tuh? Siapa sponsor gitu? Edifier QD35, speaker audio certified by Jazz and CEA. Di dalamnya udah ada LDAC teknologi, jadi lu bisa enjoy high resolution audio sampai 96 kHz via wireless Bluetooth-nya. Udah triple connection, desain nggak usah ditanya, sangat-sangat unik banget. Plus pilihan light effect yang banyak, sound kenceng, asik, agak condong ke bass tapi nggak intimidasi, enak di full volume. Cakep ditaruh di setup gaming lu di meja. Connect ke PC via USB-A langsung. Detailnya cek di deskripsi bawah. Sebelumnya gue udah jelasin kalau Korui ini brand dari pabrik langsung, dan dia pun jualan sendiri dengan buka online store yang langsung listing di JD.com. Jelas brand lokal China kayak Korui ini levelnya jauh lebih tinggi dibanding brand-brand lokal Indonesia yang cuma OEM kayak SPC, Armageddon, Fante, Cube Gaming, Furion, Faro, dan kawan-kawan. Dan saat diskusi untuk sponsor video ini, salah satu petinggi Korui ada yang ngomong kalau pabrik mereka udah biasa tukar-tukaran panel sama pabrik AOC. Bah, ini mah gaya glodok atau pasar baru, tapi level pabrik bos. Buat kalian yang terlalu muda atau mungkin nggak tahu, kalau kita belanja ke Glodok Jakarta dan tanya ke satu toko, pas stok dia ternyata habis, seringkali dia ngomong, "Tunggu bentar deh, gua ambil dulu stoknya ke gudang." yang pada kenyataannya udah ambil ke toko lain. Pabrik panel banyak banget di China, dan AOC salah satu brand juga yang dinaugin sama pabrik LCD terbesar di China, TPV. Dan pas Korui klaim kalau dia sering tuker-tukeran panel sama AOC, jelas gue langsung percaya lah. Karena di JD.com, website yang sangat trusted di China, Korui langsung pamer 1, 2, sampai 12 gedung yang dia punya. Bahkan kelihatannya bukan cuma gedung, tapi kayak distrik pabrikan. Dan Korui sendiri klaim dia termasuk dalam Hoike Group, satu dari 3 LCD panel manufaktur terbesar di China. Kenapa hal ini harus gue ceritain dan penting buat lo tahu? Pertama, Korui bukan sekelas brand OEM Indonesia yang bisa ngasal bikin monitor. Kedua, alasan kenapa brand Korui ini harus dilahirin sama pabrik. Dan dengan tahu dua itu akan kemudahin lo lihat apakah Korui ini cocok sama kebutuhan lo, dan kenapa Korui sampai mampu keluarin monitor 165 Hz cuma 1,5 juta. Gue jelas. Pas lu punya pabrik assemble, bahkan udah masuk kategori terbesar di suatu negara, udah pasti investasinya nggak main-main. Pergudangan yang berhektar-hektar, mesin potong mother glass, manusia yang kerja di dalamnya, dan seterusnya. Klien pabrik assemble besar kayak gini udah pasti dari brand-brand monitor internasional yang selama ini kita tahu. Brand-brand Taiwan kayak MSI, Asus, Gigabyte, Acer, ViewSonic, brand China yang besar kayak Lenovo, Xiaomi, Huawei, brand Korea kayak Samsung, LG, dan seterusnya. Investasi besar dari pabrik, jelas dia nuntut profit yang besar juga. Masalahnya ketika source of income dari pabrik assemble cuma satu, pas dia assemble monitor dan bergantung sama brand-brand yang mau produksi monitor, pabrik akan selalu ditekan harganya. Ya, status quo yang awalnya 50-50 antara pabrik dan klien udah pasti akan jomplang. Pabrik yang ngecil dan kliennya makin besar. Efeknya investasi yang besar di awal nggak akan pernah menguntungkan. Di sana sangat masuk akal brand internal dari pabrik assemble sendiri kayak AOC dan Korui harus ada. Kalau klien bacot sama pabriknya nego harga nggak masuk akal, ya pabrik bisa jual sendiri sama dengan profit. Kalau klien tiba-tiba cancel MOU dan produk udah terlanjur dibikin, pabrik tinggal jual sendiri, bisa jual rugi malah, dan tetap profit. Di sisi lain, punya brand yang di backup pabrik harus dipikirin strateginya supaya nggak ribut secara langsung atau konflik of interest sama klien luar yang pakai pabrik itu sendiri. Kalau gue lihat gaya pabrik AOC, dia bikin produk yang bagus, tapi nggak boleh super bagus. Harus ada yang dikurangin. Ingat kenapa AOC selalu lock preset brightness, entah apa alasannya, dan response time selalu sedikit dibikin kurang. 24G2 SPU, sementara Gigabyte G24F kasih semuanya. Kedua, gayanya AOC selalu bikin produknya limited, ngebom harga, terus hilang. Lamanya tuh hitungan bulan. Dan ini sangat masuk akal di kepala gue ngelihat AOC selama ini. Pabrik bikin buat brand lain, sekalian dia bikin buat produknya sendiri. AOC ngebom harga di market, brand-brand lain kesel dan komplain ke pabrik. Enggak lah bro, AOC murah tapi kuantitinya limited. Lu mau emang pengen? Lu masih murah lah. Brand lain ya assemble lagi lah digituin. Pabriknya profit, status quo tetap 50-50. Bahkan di kondisi kayak gini, pabrik yang neken brandnya secara nggak langsung dan profit langsung, dua sisi. Assemble buat brand monitor yang kesel dan profit dari jualan AOC. Lingkaran setan ini dimainin terus, intinya pabrik assemble akan selalu untung. Sementara di pabriknya Korui punya gaya sedikit beda. Lingkaran setannya tetap ada, harga sangat murah itu wajib,
dan Koroi fokus lebih ke arah bodi luar yang bagus, tapi rela untuk korbanin treatment panelnya. Jadi pas brand lain yang assemble ke pabriknya komplain, kok bisa sih Koroi jualan harga nggak ngotak gitu? Santai lah bro, akurasi warna, kontras, brightness itu gue korbanin di Koroi. Market main monitor tetap punya lu kok. Gue ngisinya mah second atau third monitor aja. Gue bisa tahu itu karena itulah kualitas Koroi 24E4 ini. CCTV-nya ngaco banget 8800, sangat kebiruan di default. Dan jelas posisinya sangat nggak akurat bareng Samsung dan CMFFS. Gamutnya Koroi lebih milih di sRGB, itu pun kalibrasinya sangat miss di magenta dan cyan-nya. Posisinya hampir paling bawah, sudah jelas saturasi dan akurasi sRGB nggak akan akurat di 15. Posisinya kembali hampir paling bawah bareng Samsung dan CMFFS. Dan di P3 udah nggak perlu kita lihat lagi karena udah pasti sangat nggak akurat. Preset user ada dikasih Koroi yang kalibrasi mendingan dibanding defaultnya, dan entah kenapa Koroi nggak jadiin ini default monitor. Dan sedikit setting di OSD ya, targetnya ke 200 nits. Bisa langsung bikin akurasi sRGB-nya sangat membaik di 7,8. Dan full kalibrasi pakai Kalman Create Easy Profile, bisa langsung bikin panelnya sangat akurat di 3. Dan kalau lu udah lihat video Migo, kualitas monitor kelas industri rumahan yang rela korbanin Gamma, Koroi levelnya jauh lebih atas dari Migo itu. Pas kita tes di minimum brightness ya, Gamma masih masuk dalam kelas yang rapi. Kontrasnya udah bagus, sekitar 2500, sudah membantai panel IPS kelasnya, tapi kembali di sini kelihatan Koroi pakai panel kualitas lebih bawah dibanding spek yang sama yang dipakai Samsung, Redmi atau G2 SE. Maybe mereka semua kliennya Koroi. Max brightness juga dijaga di posisi bawah cuma 250 nits. Ini udah bagus untuk dipakai di ruangan kantor atau kamar yang normal cahayanya. Redmi dan AOC lebih unggul sih. Minimum brightness juga udah bagus sekitar 55 nits, udah cukup gelap dan harusnya oke dipakai di ruangan gelap gulita. Secara response time juga nggak indah di sini. Off-nya hampir 14, bisa lu push terus sampai OD Extreme menjadi preset terbaik di monitor ini. Persen in window-nya cuma 30% dari refresh window yang 6 ms. Belum lagi karena panel VA dan banyak transisi yang udah jauh banget dari 10 ms, bayangan sisa di belakang UFO dan ghosting udah pasti sangat banyak. Posisi Koroi udah di agak bawah, kelasnya mepetin G2 SE dan Redmi G24, dan VA Koroi masih kalah cepet jauh dibanding Samsung. Secara kejelasan UFO sih udah jelas ya, 165Hz kasih kualitas jauh di atas 100 atau 75Hz karena jumlah FPS jauh lebih banyak di show per detiknya, kelihatan dari body dan badan UFO. Memang ghosting Koroi sangat panjang ke belakang dibanding ViewSonic atau Acer yang IPS, tapi kembali kita nggak bisa deny input lag yang turun signifikan dan lebih responsif di keyboard dan mouse. Jelas keunggulan 165Hz di sini. Dan memang 75-100Hz udah blur dari sananya, nggak mungkin lu nggak terima 165Hz yang cuma 1,5 juta ini. Tapi kembali semuanya terbantai 165 dan 240Hz IPS terbaik yang lebih ideal buat Valorant. Kita coba sampai 60 FPS, panelnya tetap stabil. Posisi Koroi nggak berubah. Cepat aja lu singkirkan yang tidak penting. Kelengkapannya kabel power dan adapter jadi satu dan kabel DisplayPort. Harganya sekarang 1465 PO dan barangnya datang 10 April nanti. Setelah itu harganya naik 100.000 jadi 1565. Dan garansi Koroi udah upgrade 3 tahun sekarang. Tahun pertama kalau ada masalah factory error langsung ganti baru. Tahun kedua dan ketiga konsepnya servis. Kalau panelnya ada dot, panelnya akan diservis ganti panel. Kalau rusak bagian lainnya akan diservis. Untuk dot minimal 5 titik dan garansi semua harus dikirim ke Jakarta. Tentu lu pada yang tinggal di Jabodetabek akan lebih dapetin value yang paling maksimal. Dan gimana pun hasil warna dari response time di sini, siapa yang tidak bisa terima ketika lihat harganya cuma 1450? Ngebantai semua monitor gaming di pasaran 24 inch. VA gaming terakhir gue cek Philips 242 dan 24 G2 SE masih di kelas 22-23. Koroi lebih murah 7 sampai 800.000. Dan walaupun AOC ngebom dengan 24 G2E yang IPS 1,9 juta dan Samsung 24 AG320 yang pakai voucher kemarin punya value 1,8 juta, tetap Koroi masih lebih murah 3 sampai 500.000. Bomnya Samsung dan AOC pun dibom balik. Gila nggak Koroi? Belum lagi desakan Koroi merambah ke 75-100Hz di pasaran. Sangat-sangat kelihatan overpriced market ini ketika lu lihat 1,5 juta 1,5Hz udah dapet di Koroi. Ya mabok pala juga itu. Market 75-100 udah dibom 2 kali sama AOC dan Samsung. Itu aja udah asli. Terakhir kalau di Wing Chun lagi sama Koroi langsung gede bos. Koma dan panadol nggak cukup, butuh infus. Panel Koroi memang panel VA, tapi dia kasih 165Hz. Bodinya juga bodi plastik yang kualitasnya di atas kualitas Philips ataupun Acer di harga 1,5 juta. Model Koroi pun ada gamingnya sedikit. Dan face-nya dikasih jadi fitur yang lebih dibanding Redmi G24 yang nggak bisa lo pasang bracket biasa karena non face. Dan ultimate ya harganya cuma 1,5 juta. Apapun kualitas panelnya, siapa yang nggak bisa terima 165Hz di harga segini? Dan Koroi penuhin kebutuhan yang pertama, orang-orang yang cari second atau third monitor barengan dipakai sama main monitornya. Yang kedua, orang yang budgetnya super mepet dan mentok di 1,5 juta. Monitor ini terbaik selama lu nggak butuh akurasi warna dan nggak fokus untuk kompetitif Valorant. Apalagi Koroi jadi jawaban satu-satunya di market Indonesia dari kegoblokan badut satu itu yang nggak masukin G24 1,3 juta.
ke Indonesia secara resmi. Dan gue baru sadar kalau kegoblokan itu tidak bisa kita ukur. Yang ada tes IQ yang nunjukin kepintaran. Sudah badut itu tes IQ. Brand internal pabrik kayak Korui ini mengerikan, terutama dalam masalah harganya sekarang ini. Dan setelah lu lihat kualitas 24 E4 ini, lu bisa langsung tahu gayanya Korui ke depannya. Target marketnya second monitor atau third monitor untuk nemenin main monitor lu. Dan kedua, gaya Korui bikin monitor semurah-murahnya dengan korbanin sebagian aspek yang masih boleh dikorbanin dalam batas aman. Korui masuk ke Indonesia dibawa sama Ipason, salah satu distributor besar yang listing di JD.com juga di China. Ipason sendiri punya brand monitornya sendiri. Ya, brandnya Ipason, dibikin di pabrik yang sama, dan pabrik ini juga punya satu brand lagi, HKC, yang pasang harga monitor lebih ngangotak. 34 inch 1400 1500R cuma 3 juta, 32 inch 4K cuma 2,4 juta, 27 inch 2K 165 Hz mini LED HDR 1000. Jiwa ini harga pabrik, suka-suka dia aja pasang harga. Apaan itu main LED cuma 3,7. Panel potongan lebih kah pas assemble buat Samsung atau gimana? 24 E4 ini jadi permulaan di 2023. Kasih lihat lu pada betapa ngerinya harga brand internal dari pabrik assemble langsung. Semua HKC yang gila-gila tadi gue udah request sama Ipason untuk masukin, dan versi IPS dari Korui 24 E4 ini ada di 24 E1 cuma 1,4 juta. Itu juga udah gue request, ya nggak ngerti lagi lah gue lihat harganya, suka-suka pabrik lah. Di sisi lain di Indonesia ada beberapa brand internasional secara internal mereka nggak terima kalau produknya dibandingin sama AOC, dan udah jelas mereka nggak akan mau dibandingin sama Korui di sini. Tapi mereka nggak sadar kalau mereka secara nggak langsung psikologi ya diobok-obok sama dua brand internal pabrik AOC dan Korui, dan mereka kasih profit sendiri ke pabrik assemble-nya. Agak lucu gue lihat ya, ada brand yang masih jualan pakai ego, padahal produknya tetap bikin di pabrik yang sama kayak kedua brand itu. Goblok memang, tapi itu realitanya. Gue Eldon dari JTD, sampai jumpa dan tak.